Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Asih Indriati SE, Kasubag TU SMK Negeri 1 Wanarja yang pada pagi hari ini mewakili Ibu Kepala Sekolah. Yang saya hormati Ibu Yesi Yulianti SPSI sebagai penyelenggara acara. Yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan, peserta pada acara kegiatan pada pagi hari ini. Yang saya sayangi dan saya banggakan adik-adik siswa SMK Negeri 1 Wanarja. Selamat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Acara pada pagi hari ini mengusung tema diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata pendidikan guru penggerak. Sebelum mulai acara, perkenankan saya Endang Iswati selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh Ibu Asih. Yang ketiga, pemaparan diseminasi sebagai acara inti. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Agenda yang pertama, pembukaan. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, melanjutkan pada agenda acara yang kedua, yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Kasubag TU Ibu Asih Indriati SE. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Yesi selaku penggagas acara kegiatan diseminasi budaya positif, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMK Negeri 1 Wanarja, dan yang saya sayangi, saya banggakan anak-anak semua yang pagi ini ikut hadir kegiatan diseminasi. Pertama, marilah selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, nikmat yang telah diberikan kepada kita tiada tara sehingga pagi ini bisa melaksanakan tugas dengan baik. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah hasanah. Semoga pula kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, permohonan maaf dari Ibu Kepala Sekolah pagi ini tidak bisa hadir bersama kita karena beliau ada tugas luar mengikuti kegiatan rapat koordinasi tentang PPDB yang undangannya sangat mendadak tadi pagi, sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, apresiasi yang tinggi kepada BSI. Beliau menggagas acara ini sebagai rangkaian kegiatan. Bunyinya diseminasi, berarti kita yakin ini adalah hasil rangkaian bisa penelitian beliau, bisa pengalaman beliau, bisa informasi yang sudah didapatkan, dan pagi ini akan mendiseminasikan kepada kita, akan memberikan informasi kepada kita tentang budaya positif.
Sebelum masuk ke materi diseminasi, saya mengucapkan selamat kepada Bu Yesi sudah sampai tahap ini melaksanakan kegiatan proses menjadi guru penggerak. Di satu sisi guru penggerak memang menjadi program pemerintah yang sedang masif, yang sedang terus-menerus digalakkan, sehingga kita tahu sekarang ada satu badan khusus berupa Balai Besar Guru Penggerak di setiap provinsi. Ini betapa seriusnya pemerintah mempunyai program tersebut. Bagi sebagian guru dan kita di sekolah, guru penggerak menjadi hal yang masih sesuatu hal yang belum menjadi konsentrasi utama atau prioritas utama. Padahal bagi kementerian, salah satu peningkatan kemampuan, salah satu peningkatan kompetensi, salah satu peningkatan sumber daya guru itu ada di BPGP, Balai Besar Guru Penggerak. Bagi teman-teman guru yang sampai saat ini informasi itu belum sampai atau wawasan itu belum terbuka cakrawalannya, sebetulnya arahnya kemana guru penggerak, silahkan Anda browsing, searching, begitu banyak informasi sebetulnya arahnya kemana. 1-2 orang yang mungkin kita lihat guru penggerak yang menjadi sorotan karena saking banyaknya kegiatan sehingga mereka meninggalkan tugas pokok fungsi utama. Saya yakin setiap program yang digulirkan oleh pemerintah itu pasti ada tujuan yang jelas, yang itu pencapaiannya nanti sampai pada sumber daya manusia yang unggul. Memang ada 1-2 yang tidak berhasil, ada 1-2 risiko. Setiap kegiatan itu ada risikonya. Tapi kalau kita runtut, itu pasti ada goal yang memang betul-betul mereka sudah teliti betul, mereka sudah bahas betul, sehingga mengambil kesimpulan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk guru melalui guru penggerak. Kadang-kadang kita tidak paham roadmap-nya, peta kementerian itu mau kemana, karena memang terbatasnya wawasan kita dan sudah kita terbatas wawasannya. Kemudian kita sendiri tidak mau mencari informasi seluas-luasnya, sehingga peta jalan yang akan kementerian lakukan untuk kedepannya apa, kita kadang-kadang tidak paham. Kalau saya sebagai salah satu insan pendidikan membaca beberapa literasi tentang peta jalan kementerian, salah satu konsentrasi yang terbesar sekarang baik anggaran maupun konsentrasi kegiatan itu di Balai Besar Guru Penggerak. Kalau di Jawa Tengah itu adanya di Karanganyar, di BPGP, itu BPGP Jawa Tengah dari Karanganyar kantornya. Semua kebijakan itu digodoknya di sana, baik kebijakan P3K maupun ASN yang lainnya. Sehingga Bapak Ibu silakan kalau misalnya ada berita atau ada edaran yang mengenai guru, panjenengan menjadi bisa melihat di BPGP. Saya kira informasinya sangat terbuka. Bahkan untuk informasi saja, untuk kedepannya di bulan November biasanya ada pemberian prestasi guru, dan itu diawali atau dimulai di bulan-bulan besok, bulan Juli itu bisa sampai 2-3 bulan, bukan dari mulai sekarang, baik mencari informasi maupun menyiapkan diri. Bapak Ibu
ambil itu sebagai pengalaman. Kalau masuk dalam kontestasi atau masuk dalam katakanlah perlombaan, sportivitas kita itu masuk untuk bukan menjadi pemenang tapi mencari pengalaman. Karena kalau misalnya kita muter-muter di sekolah saja, itu tidak bisa membandingkan dengan sekolah lain. Kemampuan saya itu sebetulnya seberapa tinggi untuk kemudian ada evaluasi. Kalau kita hanya membandingkan satu sama lain di internal sekolah, maka hasilnya akan merasa paling baik karena lawannya sama pemahamannya, karena membandingkannya sama dengan yang satu sekolah. Tapi coba kalau misalnya membuka satu saja wawasan lebih luas, kita membandingkan diri dalam pengertian positif untuk melihat kemampuan dan untuk melihat pengalaman kita. Sebetulnya saya itu di posisi rank berapa, rank yang sama dengan orang lain, atau rank yang lebih tinggi dengan orang lain, atau rank justru yang lebih rendah. Itu menjadi evaluasi diri. Monggo misalnya ada minat untuk meningkatkan SDM, dimulai biasanya bulan Juli, silakan browsing saja di BPGP, lamannya terbuka. Itu untuk persiapan apresiasi guru di bulan November. Biasanya prosesnya sudah mengawali dari bulan Juli. Kembali lagi ke diseminasi, kami berharap nanti kita bersama mendengarkan pemaparan dari Bu Yesi dan memberikan apresiasi dan tanggapan. Kemudian saya berharap juga Bu Yesi bisa menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dan memberikan pemahaman kepada kita di sini yang bersama-sama mengikuti kegiatan pada pagi ini. Dan harapannya diseminasi ini tidak berhenti sampai di sini saja. Setelah diseminasi kemudian selesai, namanya diseminasi harus berdampak kepada kita yang mengikuti pagi ini. Jangan sampai kita itu melaksanakan sesuatu dilandasi formalitas saja. Formalitas dalam artian setelah selesai bubar kabeh nanti. Tapi ada yang bisa diambil dari praktek baik yang sudah dilaksanakan oleh Bu Yesi, kemudian itu menjadi inspirasi kita. Kalau bisa kita mencontoh, kalau tidak mencontoh mungkin kita dengan format yang lain, tapi intinya sama. Pada endingnya untuk kebaikan siswa kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Ibu Asih yang sudah membuka. Saya catat di sini ada beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama adalah guru penggerak adalah program pemerintah yang memang sekarang sedang masif digalakkan, dan di sekolah kita mungkin untuk yang sudah tergerak ingin mengikuti program guru penggerak itu masih sedikit. Semoga setelah adanya beberapa acara diseminasi dari beberapa peserta guru penggerak dari angkatan 9 atau 10, mungkin kita atau salah satunya saya dan teman-teman di sini mungkin ikut tergerak dan bisa mengikuti pada seleksi guru penggerak berikutnya. Amin. Baik, yang kedua mungkin pesan dari beliau adalah untuk meningkatkan SDM kita sebagai guru. Beliau berpesan kita mungkin bisa untuk membuka persiapan apresiasi guru di Ibu yang akan dilaksanakan di bulan November seperti itu. Dan yang ketiga mungkin harapannya terhadap
harapan beliau terhadap acara ini setelah diseminasi, semoga Ibu Yesi sebagai guru penggerak bisa baik dari peningkatan kompetensi Ibu Yesi atau yang paling utama adalah berdampak pada siswa-siswa kita. Mungkin yang saya rangkumkan seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Asih atas sambutannya. Acara inti yaitu pemaparan diseminasi yang akan disampaikan kepada penggagas acara kita, Ibu Yesi Yulianti SPSI. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Asih Yudhiyati SE selaku Kasubag TU yang dalam hal ini mewakili Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan sedang berhalangan untuk hadir. Yang kedua yang saya hormati juga Bapak Ibu guru karyawan yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bisa hadir di ruang sidang ini. Yang ketiga juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dari jurnalis yang siap membantu untuk mendokumentasi acara. Baik, sebelum saya ke materi, mungkin saya akan sekilas bercerita buat pengawalannya. Tapi sebelumnya juga saya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di ruang sidang, karena ini adalah salah satu bentuk dukungan dari Bapak Ibu, dukungan dari sekolah kepada saya yang dalam hal ini sedang mengikuti pendidikan program penggerak angkatan 10. Karena tanpa dukungan dari pihak sekolah tentunya kami akan kesulitan, karena di program guru penggerak ini tugas-tugas yang diberikan itu tidak terpatok hanya dengan diri sendiri, tapi lebih berkaitan banyak berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Jadi tentunya kami sangat membutuhkan dukungannya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk bisa menyempatkan hadir dalam acara ini. Sekilas tentang guru penggerak, mungkin saya tadi menyambung dari sambutan dari Ibu dari Bu Asih, bahwa sebenarnya guru penggerak itu mungkin bukan program baru, karena sekarang sudah angkatan ke-10. Jadi angkatan pertama itu sekitar tahun 2000. Jadi sebenarnya sudah berjalan 4 tahun. Nah, kalau mungkin kita mau membandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain ya Bapak Ibu, seperti di SD, di SMP, mungkin jumlah Bapak Ibu guru yang mengikuti guru penggerak itu sudah sangat signifikan, lebih banyak. Nah, di sini mungkin menjadi tantangan kita bersama, karena di sini jumlah Bapak Ibu gurunya lebih dari 100 Ibu, lebih dari 100, tapi sampai hari ini yang sudah lolos pendidikan guru penggerak itu baru 3. Nah, mudah-mudahan nanti saya bisa menyusul jadi yang keempat. Ini dan Bapak Ibu guru juga menyusul menjadi yang selanjutnya. Karena mungkin banyak yang mungkin salah persepsi, termasuk saya gitu. Pada saat mengikuti seleksi ini sudah merasa ragu-ragu gitu, belum tergerak, atau mungkin sudah tergerak tapi mau bergeraknya itu masih ragu-ragu karena kebanyakan takut menjadi kepala sekolah, katanya Bapak Ibu. Ya, gitu kan, ya, takut menjadi kepala sekolah. Lah kalau ditanya, Bu Yesi siap kalau sudah jadi kepala sekolah? Langsung saya jawab tidak siap. Gitu. Jadi memang kalau orientasinya guru penggerak, memang di situ ada poin di mana kita memang diajarkan kemampuan manajerial. Jadi memang ada arah ke sana. Tapi balik lagi, itu kan bukan satu-satunya tujuan. Masa iya sih ketika kita lulus guru penggerak secara otomatis langsung mendapatkan SK kepala sekolah? Kan tidak semudah itu. Jadi di sini saya mungkin ingin memotivasi teman-teman gitu ya, untuk bisa, kata Bu Nina tadi, Bu Nina sudah tergerak gitu, tapi belum maksimal ya Bu, belum diberi kesempatan. Jadi jangan ragu untuk bisa mencoba lagi yang kedua, ketiga, keempat, mungkin dan seterusnya. Karena melalui program ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Asih, ketika kita hanya belajar di lingkup sekolah kita aja gitu ya pengalaman kita hanya segini-segini aja gitu. Tapi ketika kita sharing dengan Bapak Ibu guru
Masya Allah Bapak Ibu, saya pertama kali saya terkesan ketika saya mengikuti Lokakarya langsung di Cilacap, betapa saya merasa bahwa saya itu belum apa-apa gitu ya, saya masih kecil, masih nol gitu, karena di luar sana itu Bapak Ibu guru yang prestasinya luar biasa, yang dedikasinya buat pendidikan itu luar biasa, itu sangat banyak. Nah mungkin dengan seperti itu kita akan termotivasi. Nah kalau mereka saja bisa, kenapa enggak? Karena sebetulnya meningkatkan kompetensi itu imbasnya atau dampaknya itu bukan untuk diri kita sendiri aja ya. Mungkin kalau untuk diri kita sendiri ya tentunya ada, dan pastinya itu akan bisa bermanfaat juga untuk lingkungan sekitar kita, untuk komunitas lingkungan sekitar kita. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ada program penggerak pembukaan, mungkin nanti ya ada yang ke-12, mungkin Bapak Ibu jangan segan untuk mencoba mendaftar gitu, karena insya Allah akan banyak manfaatnya, dan segala sesuatu yang kita takuti itu ketika sudah dijalani itu tidak semenakutkan pada saat sudah kita jalani. Tapi kalau belum, mungkin ya ada guru penggerak, ada kepala sekolah, katanya kalau udah jadi guru penggerak itu pasti identik dengan kepala sekolah. Jalannya aja katanya beda Bapak Ibu. Kalau guru penggerak coba gimana jalannya aja katanya beda. Ya, jadi jangan apa ya istilahnya. Ya jadi jangan anti dengan program-program yang diberikan oleh pemerintah. Kapan lagi ada pendidikan gratis gitu ya, kita insya Allah disikapi dengan yang positif. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk mempersingkat waktunya kita langsung saja ke materi. Jadi diseminasi positif kali ini memang ini adalah sebagai bentuk aksi nyata dari modul 1.4, karena kebetulan saya baru di modul 1 dan ini adalah jadi bagian terakhir di modul 1.4, yaitu aksi nyata, di mana di aksi nyata ini kami sebagai calon guru penggerak itu diminta untuk melakukan diseminasi budaya positif kepada seluruh warga sekolah sebenarnya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu guru yang mewakili. Baik, kita langsung masuk saja. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita nanti mau ke materi, karena materi nanti cukup banyak, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap stay, tetap semangat, tidak dulu banyak banget ya, nggak selesai-selesai gitu ya. Mudah-mudahan tetap bisa sabar. Nah, mungkin saya pengen tanya, yang hari ini belum senyum ada nggak ya Bapak Ibu? Apa terlalu banyak senyum ya? Terlalu banyak senyum. Ya mungkin biar kita ada ada semangat gitu, ada pemikiran yang positif. Pemikiran yang positif, kita sedikit refreshing gitu ya. Simple aja di sini sudah dicontohin, ini gambarnya Bu Afin apa ya Bu Afin? Bu Afin versi yang sudah berhasil dietnya. Oke, monggo Bapak Ibu guru kita mencoba untuk senyum yang manis, yang simetris katanya. Ya simetris selama 30 detik. Mungkin biar ada feedbacknya bisa berhadapan-hadapan, kan ini kayaknya jumlahnya pas ya Bapak Ibu. Nah, mungkin tadi di rumah itu banyak kalau ibu itu pokoknya kan nggak ada istirahatnya ya, pokoknya 24 jam itu pokoknya multitasking terus. Nah mungkin sudah meluangkan sedikit tadi 30 menit untuk senyum, mudah-mudahan moodnya sudah kembali lagi ya, sudah membaik gitu ya, biar nanti bisa fokus dalam acaranya. Nah ini selanjutnya Bapak Ibu, biar kegiatan diseminasi ini nantinya bermakna gitu ya, jadi tidak hanya sekedar maksudnya ngobrol-ngobrol aja, kita akan berlatih seperti Bapak Ibu guru di kelas pasti sudah biasa sebelum pelajaran sudah membuat kesepakatan kelas. Nah di sini saya mungkin ingin kita berlatih membuat kesepakatan di forum diseminasi ini. Nah nanti boleh dari Bapak Ibu
untuk bisa menyuarakan kira-kira kesepakatannya apa enggak yang bisa katanya tidak boleh terlalu banyak. Mungkin bisa disepakati 5 atau 4 mungkin sudah cukup. Boleh ada yang mau menambahkan mungkin? Boleh? Kalau boleh minum mungkin maksudnya ke mana yang boleh saling menghargai atau yang mana ini? Boleh minum. Boleh minum. Boleh ya, maksudnya boleh ya. Boleh kak? Ya. Maksudnya kemana tuh Bapak Ibu? Menghargai saling menghargai. Oke, tadi sudah masuk ke situ ya. Baik, mungkin yang lain boleh dari Bu Asia atau Bapak Ibu guru yang lain kira-kira mau menambahkan apa? Nah, biar nanti kita enak kalau sudah ada kesepakatan, membiasakan ada kesepakatan di awal. Boleh buka HP tidak Bu? Nah ini kan makanya kesepakatan itu kan datangnya dari semuanya guys. Nah ini ataukah fokus ke acara atau boleh ke HP atau gimana? Ngobrol. Boleh ke izin ke belakang. Oh iya, berarti meminta izin ketika ada keperluan gitu ya, boleh. Termasuk pegang HP kan berarti keperluan. Ketepatan tugas. Izin. Ketepatan tugas. Ya, mungkin cukup ditambahin satu lagi aja, Bapak Ibu, satu aja. Kira-kira apa lagi? Boleh mungkin berperan aktif, boleh Bapak Ibu guru? Iya, boleh ya. Jadi biar ngobrol. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan ya Bapak Ibu di situ. Sudah berapa lama Bapak Ibu menjadi seorang guru? 15 tahun. 15. Oke, ini yang paling senior berarti ini Sari ya. 15 tahun, baik. Yang biasanya ada yang 15 tahun, mungkin ada yang kurang dari 15 tahun gitu. Berikan jawabannya. Nah, selama 15 tahun itu, ya, pastinya sudah tidak asing lagi dengan kegiatan mengajar. Nah, menurut Bapak Ibu, apa sih tujuan dari pendidikan? Tujuannya apa? Setiap hari kita mendidik siswa kita tuh tujuannya apa? Ya, Bu Nina, membekali siswa dengan ilmu. Baik. Ada Bapak Ibu pendapat yang lain? Kira-kira apa sih tujuan pendidikan? Baik, Bu Devi menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, bisa menjadi teladan mungkin dia buat siswa didik kita. Ada pendapat yang lain Bapak Ibu? Menjadi anak pintar. Oh baik, menciptakan generasi yang cerdas gitu ya, Pak Ismi. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, apa ya berarti? Karakter. Ya, menumbuhkan karakter atau akhlak yang mulia ya di dalam diri peserta didik. Luar biasa sekali jawaban Bapak Ibu. Nah, di sini saya tulis sedikit tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi sebenarnya kita itu sudah memiliki tokoh pendidikan yang dari dulu itu adalah tokoh yang hebat gitu ya, yaitu Ki Hajar yang menuntut ya, beda atau sama? Beda tulisannya juga beda. Beda, menuntut bukan menuntut. Kalau menuntut itu kan berarti kita cenderung diktator, dalam artian kita meminta siswa kita untuk menjadi seperti yang kita mau atau mencapai mencapai target tertentu ya. Jadi mau nilainya seberapa sih gitu, itu adalah menuntut. Tetapi di sini adalah menuntun. Dalam artian kalau menuntun itu berarti kita tuh hanya sebagai bimbing, hanya sebagai pendamping. Sebenarnya yang belajar itu utamanya adalah siswa. Jadi di sini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita hanya sebagai penuntun, bukan menuntut. Oke, mungkin kalau dirangkum kita filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang paling esensi itu ada 3 nih Bapak Ibu. Yang pertama itu seperti yang tadi di awal disampaikan, pendidikan adalah menuntun. Di sini kita harus sadar betul bahwa murid-murid kita itu datang itu sudah dengan
kodratnya menuntun apa yang sudah ada pada diri anak, potensi yang sudah ada pada diri anak supaya itu bisa tergali, bisa berkembang ya. Jadi siswa itu nantinya bisa mencapai kebahagiaannya, mencapai kemandiriannya. Jadi yang dimaksud menuntun itu seperti itu. Yang kedua itu menghamba pada murid. Menghamba pada murid di sini bukan artinya iya menghamba gitu ya, kita pembantu siswanya raja gitu, bukan ya Bapak Ibu. Menghamba pada murid di sini artinya kita sebagai seorang pendidik itu harus bisa memahami apa sih yang menjadi kebutuhan peserta didik kita gitu ya. Jadi apa yang menjadi kebutuhannya kita harus kenali gitu, karena dengan mengenali kebutuhan peserta didik kita itu nantinya kita akan bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai, karena satu dengan yang lainnya pasti berbeda kebutuhannya. Terakhir, guru diibaratkan sebagai petani. Mau Bapak Ibu disebut petani? Beda. Iya, konotasinya positif, baik. Maksud di sini diibaratkan sebagai petani itu jadi begini Bapak Ibu, kalau diibaratkan di sebuah sekolah ini, sekolah kita ini, instansi pendidikan kita ini adalah sebagai ladangnya gitu ya, sebagai tempat bercocok tanamnya. Nah, sedangkan siswa atau murid adalah sebagai sebagai benih, sebagai padinya. Nah, posisi kita sebagai guru kita adalah petaninya, di mana tugas kita tentunya hanya merawat, mendukung agar benih-benih ini bisa nantinya tumbuh gitu ya, menjadi padi yang berkualitas gitu ya. Jadi tentunya cara merawatnya itu bisa dengan menyirami gitu ya, memupuk gitu. Jadi biar si pemurid ini nanti bisa berkembang dengan baik. Kebetulan TK di sini saya membuat suatu layanan karir. Di sini saya mencoba memahami bahwa siswa itu tentunya memiliki cita-cita atau rencana karir yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi di sini saya meminta, biasanya saya buat project di Bapak Ibu. Jadi saya meminta peserta didik untuk bisa membuat perencanaan karir. Dan di sini saya juga membebaskan murid-murid untuk bisa memakai aplikasi, mau Canva boleh atau mau digambar manual, bagi yang pintar menggambar juga boleh. Di sini saya meminta peserta didik untuk merencanakan kira-kira setelah lulus dari SMK itu mau kemana, mau melanjutkan kuliah atau kerja atau yang lainnya. Nah, dari keputusan itu nanti sama peserta didik itu dibuat analisisnya, pakai analisis SWOT. Jadi mulai dari tantangannya kira-kira apa, dari rencananya itu, terus rencana ke depannya itu apa aja yang harus dipersiapkan, kelemahannya apa, kekuatan dirinya itu apa, sehingga memilih pilihan karir tersebut. Dan kebetulan ketika dibuat layanan ini, anak merasa antusias, walaupun awal-awal mungkin bingung ya, karena masih kelas 1, masih kelas 2, mau jadi apa ya hidup ke depannya. Nah, di sini kita mencoba untuk membimbing biar siswa itu memiliki rencana ke depannya. Oke, nah di sini budaya positif nih Bapak Ibu, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan yang berkembang di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan budaya positif. Salah satu contohnya apa Bapak Ibu dalam budaya positif? Iya, betul sekali Bu Enda. Jadi membiasakan 3S, senyum, salam, sapa. Nah, itu menjadi salah satu contoh dari budaya positif ya, yang ketika itu dikembangkan atau dibiasakan di lingkungan sekolah kita, tentunya akan memberikan dampak positif buat proses belajar peserta didik. Ada konsep-konsep inti yang akan dipelajari. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang ketiga itu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat itu motivasi perilaku manusia. Yang kelima itu restitusi. Di sini membahas tentang posisi kontrol guru. Yang keenam adalah tentang keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Nah, karena ini nanti mau banyak sekali yang dibahas, ada 7 poin, biar Bapak Ibu dulu mungkin tidak bosan gitu ya, tidak boring, mungkin kita
boleh speaking sebentar ya Bapak Ibu ya, saya speaking sebentar. Boleh mohon izin untuk bisa berdiri Bapak Ibu ya, karena saya berdiri gitu. Biar berdiri sebentar. Nanti setelah saya play videonya, SPG-nya hanya menirukan apa yang ada di layar aja. Jadi simple SPG-nya, hanya menirukan apa yang ada di sana. Boleh kalau Bu Indah mungkin mau berpindah dulu, atau ada yang mau menjadi apa ya, pemimpin di depan kan? Ini kayaknya paling cocoknya Bu Siti. Bu Siti ya. Paling cocoknya Bu Siti benar, karena ini memang ranahnya Bu Siti banget ini. Nanti ketika saya sudah play Bu Siti, boleh Bu Siti ke depan. Iya, oke. Siap ya? Oke. Senang apa? 1, 2, 3. Oke, nanti kita coba untuk nah, Bu Siti kan Bu Siti? Bu Siti banget ini boleh sambil gerak-gerak. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak. Lebih semangat lagi ini Bapak Ibu. Gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri. Belum dong Bu, ada sesi kedua. Nah, oke, terima kasih banyak. Posisinya kurang keras ya deh. Iya, musiknya. Soalnya ya tadi ya. Oke, ini kita perbaiki. Oke, gimana Bapak Ibu sudah merasakan momen-momen dulu mungkin waktu TK? Ya, oh nggak TK ya. Nah, berarti ini cocok banget biar Bu Enda merasakan sensasi dulu kalau di TK itu ya kira-kira kayak gini. Nanti untuk lebih jelasnya bisa sama Bu Siti. Oke, kita lanjut nih Bapak Ibu. Di sini kita memasuki poin yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Di situ ada tayangan slide cara belajar di sekolah dahulu dan sekarang. Kalau berbicara dahulu mungkin memposisikan kita dulu waktu sekolah deh. Kalau yang sekarang berarti ya siswa-siswa kita. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah cara belajar di sekolah antara dahulu dengan sekarang itu sama? Beda. Setuju ya kalau jawabannya adalah berbeda. Nah, ketika menjawab berbeda, konsekuensinya berarti harus ada perbedaannya itu apa gitu antara belajar di zaman dahulu dengan sekarang. Kira-kira perbedaannya apa gitu Bapak Ibu? Cara mengajar, Bunda gimana Bunda? Kalau dulu lebih banyak ceramah, siswa Oke. Oke, kalau sekarang? siswa banyak yang aktif kita mendampingi. Oke, luar biasa sekali jawaban dari Bu Enda. Betul ya. Perbedaannya adalah kalau yang dahulu itu yang lebih aktif itu adalah gurunya, itu yang berperan adalah gurunya. Kalau sekarang justru yang betul aktif adalah siswanya. Ada yang lain Bapak Ibu? Banyak lah. Oke, gimana Bu Nina teknologi? Kalau dulu kan internet susah ya Bu ya. Iya. Nggak punya HP. Sekarang banyak siswa didukung dengan internet, gadget Iya. untuk memudahkan proses belajar. Betul sekali yang disampaikan Bu Nina, luar biasa. Walaupun dulu belum ada gadget ya Bu Nina, tapi dulu happy ya walaupun nggak ada gadget ya. Ya sekarang ada gadget, ya dunia jadi terasa sempit aja. Oke, luar biasa jawaban dari Bapak Ibu. Nah, di sini ya betul sekali bahwa perbedaan pembelajaran dahulu dan sekarang itu berbeda. Nah, di sini saya fokus pada satu perbedaannya adalah bahwa pembelajaran dengan paradigma baru di sini dimaksud adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin sudah tidak asing saya yakin Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi perbedaannya itu mungkin kalau zaman dahulu pendidikan itu ya pokoknya sama rata.
gitu ya. Mau siswanya 40, mau siswanya 30, ya semua akan diajar dengan cara yang sama gitu, tanpa memandang apa yang menjadi kebutuhannya. Tapi pendidikan di zaman sekarang yang digagas dari Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan berdiferensiasi. Jadi pendidikan itu tidak harus disamakan antara si A dengan si B, itu bisa jadi berbeda. Nah, makanya ini jadi tantangan sekali buat kita nih Bapak Ibu. Jadi ketika siswa kita banyak, ada 36 nih di kelas, bisa jadi ke 36 ini berbeda semua gitu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa memahami, oh mungkin kalau si A ini kalau belajar yang harus anteng itu nggak bisa misalnya, harus dengan yang aktif berkegiatan misalnya. Oh si B ini kok kalau belajar itu senangnya yang menulis gitu misalnya, itu satu dengan yang lainnya berbeda. Jadi kita harus bisa belajar untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, disiplin positif. Sudah pernah mendengar nih Bapak Ibu disiplin positif? Atau baru kali ini? Sering, saya yakin pasti sering. Kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin positif itu apa sih? Mentaati aturan yang sifatnya baik. Oke, menurut Bu Nina disiplin positif adalah mentaati peraturan yang baik. Oke, baik, luar biasa sekali jawaban dari Bu Nina. Ada pendapat yang lain mungkin Bapak Ibu? Disiplin positif itu apa sih? Ingatnya positifnya aja. Disiplin positif itu apa sih? Baik Bapak Ibu, di slide selanjutnya. Nah, di sini ya bisa dilihat Bapak Ibu, disiplin positif itu sebenarnya apa sih gitu? Sama ya Bapak Ibu, disiplin positif di sini adalah sebagai salah satu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau disiplin aja itu lebih ke seolah-olah anak itu ya wajib mentaati aturan yang ada. Nah, tapi disiplin positif adalah kita berupaya untuk membuat anak itu melaksanakan nilai-nilai yang ada di sekolah, nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah, tapi dengan kesadaran sendiri gitu, tanpa merasa adanya peraturan, gitu, adanya ancaman atau takut misalnya nanti kalau tidak mentaati nanti dihukum atau sebagainya. Jadi di sini yang dimaksud disiplin positif itu adalah itu ya. Jadi mengupayakan penerapan disiplin dengan kesadaran dari diri siswa itu sendiri. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi harapannya nanti siswa ini bisa mengontrol dirinya sendiri. Oh kalau aku terlambat, itu aku baik nggak ya? Ini Pak Is ini yang punya pengalaman yang luar biasa ya. Kalau aku ke sekolah kok siang tuh baik apa enggak ya? Ini jadi anak diberikan pelajaran untuk bisa mengontrol perilakunya. Terakhir, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi biar tumbuhnya itu dari dalam dirinya sendiri. Ketika misalnya kemarin aku terlambat, sekarang aku sudah bisa berangkat lebih awal gitu. Tapi itu bukan karena dimarahin Pak Is misalnya gitu ya, bukan karena dihukum, tapi karena memang dia merasa masa sih aku siswa kok aku terlambat terus gitu. Siswa yang harusnya tahu jam belajarnya itu jam berapa. Jadi muncul kesadaran dirinya sendiri. Nah, tadi di awal ada disiplin positif itu tidak bisa jauh-jauh dari nilai-nilai kebajikan ya, karena tujuannya adalah memang melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Kebajikan dan kebaikan itu sama atau beda Bapak Ibu? Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan sama atau beda ya? Sama atau beda? Kalau hampir mirip nih ya Bapak Ibu, hampir mirip, tapi sebenarnya ada perbedaannya. Jadi kalau antara kebaikan dan kebajikan itu sedikit ada perbedaan. Kalau kebaikan itu ya sekedar baik aja gitu. Tapi kalau kebajikan itu lebih kayak dirasakan dengan perasaan gitu ya. Itu ada perasaan di dalamnya, tidak hanya sekedar baik aja gitu, tapi lebih, jadi tingkatannya levelnya itu lebih tinggi dari sekedar baik aja gitu, nilai kebajikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama. Jadi nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari mau sukunya apa, mau agamanya apa, bahasanya apa, latar belakang yang mungkin berbeda, tapi sama-sama mensepakati sebuah nilai-nilai tertentu. Nah, itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan.
Di sini saya contohkan ada nilai-nilai kebajikan. Di sini saya contohkan 3, tapi mungkin yang sudah tidak asing lagi dan saya juga mungkin hanya lebih memahami di yang pertama ya, contoh-contoh nilai kebajikan itu kalau di sekolah, kalau di institusi pendidikan ya yang sering sekali kita kenal itu dengan profil pelajar Pancasila, karena di dalamnya memang terdapat nilai-nilai kebajikan ya, nilai 6 dimensi itu seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ini yang tujuan yang pengen kita tanamkan di dalam diri siswa adalah dimensi profil pelajar Pancasila ini. Kalau di sampingnya itu juga nilai-nilai kebajikan, tapi memang ini tidak diterapkan di sekolah secara resmi seperti profil pelajar Pancasila. Namun isinya juga sama dengan nilai-nilai kebajikan, seperti di ibu itu ada toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati dan yang lain sebagainya. Di paling ujung juga ada tentang keterampilan hidup, itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Oke, next selanjutnya Bapak Ibu. Di sini ada pernyataan Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut Bapak Ibu pernyataan ini benar atau enggak? Setuju atau enggak Bapak Ibu? Jadi ketika ada siswa kita misalnya itu melanggar sebuah nilai-nilai ya, misalnya mungkin terlambat, itu sebenarnya si anak ini tuh gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Setuju enggak Bapak Ibu? Setuju ya, sepakat ya. Nanti kita akan belajar selanjutnya. Nah di sini Bapak Ibu kita belajar tentang poin yang ketiga. Alhamdulillah sudah sampai yang ketiga. Di sini kebutuhan dasar manusia. Ya, kita sebagai manusia pasti punya kebutuhan ya Bapak Ibu. Nah di sini ada beberapa prinsip ya yang bisa kita pahami. Yang pertama, realitas kebutuhan manusia itu berbeda. Pasti ya antara satu dengan yang lainnya itu berbeda. Begitu halnya dengan peserta didik kita yang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa orang lain akan memahami kebutuhan kita gitu ya, tidak bisa kita memaksakan kehendak kita seperti itu. Yang kedua, seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Pasti gitu Bapak Ibu, kita mau melakukan apapun pasti kan ada pasti ada tujuannya. Terakhir, semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita supaya terpenuhi dengan baik. Nanti di sini akan lebih jelas lagi di slide selanjutnya. Nah, ini ya Bapak Ibu, terlihat dari belakang Bapak Ibu. Di sini 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu kebutuhan bertahan hidup itu contohnya seperti apa? Ya ini yang terkait dengan kebutuhan fisiologis ya yang paling mendasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini maksudnya di kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu butuh kan disayang ya? Butuh ya pasti senang ya. Semakin banyak yang sayang semakin senang. Coba kalau dirasain terus Bapak Ibu sedih kan ya? Dirasain terus sedih ya. Jadi sini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu seperti apa sih? Diperhatikan, gitu, didengarkan. Ya walaupun kalau ngomong itu mungkin tidak ada solusi, tapi minimal didengarkan aja gitu. Itu sudah melegakan. Didengarkan, ya berbagi, misalnya Bu Afif dari rumah boleh apa gitu ya, di share ke yang lain misalnya. Bekerja sama menjadi bagian dari sebuah kelompok. Ini akan memberikan rasa rasa kasih sayang, rasa diterima. Gitu. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan ini seperti apa sih? Ini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi diri ya, seperti misalnya terjadi si Tommy itu mensabotase bekal temannya ya karena mungkin dia lapar gitu ya, dari rumah mungkin tidak sempat sarapan, tidak dibekali oleh orang tuanya, tidak membawa bekal apa-apa kan, ketika terdesak oleh rasa lapar ya otomatis bisa mendorong seseorang untuk misalnya
ya mengambil apa yang bukan punyanya. Jadi di sini di alasan yang satu ini si Tommy itu ingin memenuhi kebutuhan, yaitu kebutuhan bertahan hidup ya, tadi kebutuhan yang pertama, karena kebutuhan dari rasa lapar itu yang ingin dipenuhi oleh si Tommy ya. Alasan yang kedua bisa jadi bukan karena lapar Bapak Ibu, udah kenyang, tapi ada alasan yang lain. Apa alasannya? Iya, caper, betul. Dia pengen ngambil biar bisa diperhatikan oleh bapak ibu gurunya, misalnya diperhatikan oleh teman-temannya. Jadi dia cari-cari cara biar jadi pusat perhatian. Maka kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya alasan yang ketiga, apa sih alasan Tommy kira-kira? Ya betul, ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Jadi merasa ditakuti oleh teman-temannya, merasa hebat gitu ya, merasa lebih baik dari teman-temannya, bangga ketika teman-temannya bisa takut. Ini jadi kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan tentang kekuasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, karena dia mungkin merasa bosan di rumah gitu ya, masaknya sarapannya nasi goreng terus nggak pernah ada yang lain. Lah temannya bawanya sandwich, burger, misalnya mie goreng dan yang lain-lain. Kan namanya juga anak-anak nih Bapak Ibu, dan mungkin merasa ingin gitu untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan kebebasan. Aku pengen dong makannya ganti, jangan itu aja misalnya. Yang terakhir adalah alasan yang kelima, misalnya melakukannya apa sih alasannya? Tidak ada alasannya Bapak Ibu, hanya ya iseng aja gitu. Mungkin ketika temannya bereaksi, kok makananku siapa yang ambil, dia merasa happy di situ gitu ya. Itu yang disebut dengan kebutuhan kesenangan. Dia happy ketika temannya misalnya kebingungan karena makanannya hilang misalnya. Bisa dipahami nih Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar? Ya baik, selanjutnya di sini, nah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Pokoknya saya mau tanya terus itu. Ya pertanyaannya, mengapa Bapak Ibu guru bersedia sih datang ke sekolah dan mengajar murid-murid setiap hari? Wajiban, baik. Kalau nggak ngajar nanti ngomong guys. Iya, tuntutan sih ada, baik. Dicatat ini Bapak. Ya jadi mungkin betul ya, ada yang merasa ya itu sudah saya sebagai guru gitu ya, seperti yang tadi Ibu sampaikan, kewajiban saya, tanggung jawab saya. Mungkin ada alasan yang lain selain itu tanggung jawab. Yang kangen sama siswa. Betul ya, biasa jadi tidak hanya merasa kewajiban aja, tapi kok aku kalau di rumah kepikiran ya gitu. Kangen kalau nggak berangkat itu aku kangen gitu kan. Katanya guru yang baik adalah guru yang dirindukan ya. Mudah-mudahan kita juga selalu dirindukan oleh Tuhan kita. Amin ya. Nah kita bisa kesini Bapak Ibu, kita sampai di poin yang keempat, yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia. Seperti yang tadi Bapak Ibu sampaikan, saya bekerja ya karena itu tanggung jawab, saya mengajar ya karena kangen sama muridnya misalnya. Nah jadi ternyata setiap perilaku manusia, setiap perilaku kita itu pasti ada alasannya atau ada motivasinya atau memiliki tujuan. Nah di sini ada 3 nih Bapak Ibu yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, apa sih tujuannya? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah misalnya kata Bu Afin tadi, kalau nggak berangkat ya apa nanti apa sekali ya TPG-nya nggak cair kan? Nah berarti kan berarti kan bisa jadi motivasi kita untuk datang ke sekolah ya hanya ini gitu ya, bisa jadi. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah bisa jadi tadi itu TPG-nya nggak cair misalnya. Nah sekarang motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya misalnya ya kalau rajin ya kita dapat apa yang seharusnya kita dapat. Ketika kita rajin mungkin ada penghargaan dari sekolah, oh ini Bapak Ibu guru yang teladan, yang berangkatnya paling awal misalnya. Itu kan berarti ada motif ingin ingin apa ya istilahnya, diberikan imbalan atas perilakunya. Dan yang ketiga, ini yang tadi Bu Siti ini, untuk menghargai diri sendiri. Jadi walau ini motivasi yang tertinggi ya Bapak Ibu. Jadi walaupun mungkin tidak diberi
TPP, nggak ada TPP, misalnya. Ya saya tetap rajin, gitu. Saya tetap mengajar. Kenapa? Ya karena saya ingin menjadi guru yang bisa diteladani. Misalnya saya ingin menjadi sosok inspiratif atau motivasi buat teman-teman yang lain. Nah ini adalah motivasi yang tertinggi yang ketiga. Jadi di poin 1 dan poin 2 itu motivasinya adalah bersifat apa Bapak Ibu, motivasinya bersifat yang poin 1 dan 2? Dari luar. Iya betul, motivasinya bersifat eksternal atau dari luar, karena yang mendapat ujian, mendapat imbalan, mendapatkan sesuatu gitu, atau sekedar agar tidak dihukum, itu motivasinya berasal dari luar. Tapi yang poin ketiga ini adalah motivasinya internal, karena melakukan ini dengan kesadaran diri sendiri, ya, pilihan diri sendiri. Nah inilah yang akan menjadi tujuan dari disiplin positif. Seseorang memiliki kesadaran untuk melakukan sesuatu yang baik itu karena memang kesadaran sendiri. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu yang mungkin seringkali kita salah paham gitu ya. Di sini coba Bapak Ibu dicermati kata-katanya, dihukum oleh penghargaan. Memang Bapak Ibu kalau diberi penghargaan rasa dihukum? Diberi penghargaan apa sama dengan dihukum gitu. Nah, ketika saya belajar tentang budaya positif ini memang ada poin ini ya, dihukum oleh penghargaan. Jadi ternyata penghargaan yang mungkin menurut kita selama ini hadiah, penghargaan gitu ya, itu akan bisa meningkatkan keinginan seseorang untuk bisa berperilaku positif. Ternyata itu salah gitu Bapak Ibu. Ternyata itu tidak efektif. Karena yang pertama, penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Sebagai contoh misalnya, ketika misalnya Bu Yuli dinobatkan menjadi guru teladan misalnya tahun 2024 misalnya. Nah, Bu Yuli ini rajin itu berangkat paling awal, pulang paling akhir, pokoknya selalu terdepan lah pokoknya. Karena apa? Ya Bu Yuli, iya ini mendapatkan penghargaan. Tapi setelah Bu Yuli itu melakukan semua yang terbaik menurut Bu Yuli, versi Bu Yuli, tapi kok ternyata penghargaannya diberikannya ke Bu Nina loh ya, misalnya. Nah, di sini terus Bu Yuli akan merasa ada kekecewaan ya. Wah, buat apa aku jadi orang yang rajin-rajin gitu ya, juga nggak dapat apa-apa misalnya. Nah, di sini jadi kualitasnya akan bisa turun gitu. Terus yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas, ini hampir sama. Ya ketika misalnya tidak diberi penghargaan, terus buat apa gitu mau menjadi yang terbaik, mau kreatif, buat apa, tujuannya buat apa? Nah karena ketika tidak diberi penghargaan, ya jadi tidak mau melakukan itu. Yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi melakukannya itu tidak karena dorongan dari dalam dirinya sendiri, tapi memang hanya karena ingin diberi sesuatu. Yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Nah ini tadi yang saya contohkan juga. Ketika seseorang tidak diberikan hadiah, tapi sebenarnya dia itu sudah mencoba melakukan yang terbaik, ada nggak perasaan merasa kayak aku nggak dianggap sih gitu misalnya, gitu kan? Jadi itu merusak hubungan. Yang biasanya diberi penghargaan ketika tidak diberi juga akan merasa, oh sekarang aku dilupakan ya, sekarang yang hebat yang itu ya, bukan aku lagi ya misalnya. Nah ini kan yang disebut dengan merusak hubungan. Oke, nah kita coba berlatih ya Bapak Ibu, berlatih membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Poin yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Pak Is pernah
beda. Ya, ini push up ketika tidak menggunakan masker. Hukuman, baik. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, baik. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena disuruh untuk tidak, ya maksudnya ya, disuruh tidak mengenakan sepatu maksudnya. Jadi suruh nyeker maksudnya karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, baik. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. PJOK ada lari sesuai dong, ada pelajarannya. Ada pelajarannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Luar biasa sekali jawaban Bapak Ibu. Kita kasih tepuk tangan berdua. Sekarang kita cek nilainya berapa, benar atau enggak jawabannya. Biasanya itu ke siswa max. Nah, ini jawabannya. Apakah 100 nilainya? Yang salah yang mana? Ada kan yang salah kan benar semua? Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah yang terakhir mungkin ya Bapak Ibu. Kenapa kok lari disebut konsekuensi? Kenapa Bu Indah? Karena memang di motor PJOK untuk lari ada kompetensinya. Iya betul, jadi sesuai ya, jadi nyambung gitu. Nah kalau yang tadi nggak pakai masker kok suruh push up ya kan nggak nyambung. Nah itu berarti yang disebut dengan hukuman. Betul sekali. Nah selanjutnya, nah ini perbedaannya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya kalau hukuman itu jelas sifatnya menyakiti. Walaupun kalau hukuman fisik ya bikin capek gitu ya. Kalau bentuknya juga kata-kata juga itu bisa lebih sakit hati lebih lama lagi ya Pak istilahnya bilangnya. Nah kalau konsekuensi itu ya memang sudah harus terjadi gitu. Jadi anak lebih merasa ya itu bukan sebuah hukuman, itu memang sudah harusnya seperti itu. Iya sudah resikonya. Yang kedua, hukuman itu memang membuat sakit ya baik fisik maupun psikis. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Jadi tetaplah walaupun sudah kesepakatan, tapi rasa tidak nyaman itu kan pasti tetap ada di dalam diri siswa. Hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi itu sudah lebih manusiawi karena ada kesepakatan antara siswa dan guru. Kalau hukuman efeknya Bapak Ibu, anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Ya biar nggak dihukum ya disembunyikan gitu. Tapi di konsekuensi ini akan belajar untuk mentaati aturan. Terakhir kalau hukuman itu ya menyebabkan rasa bersalah gitu ya, melukai harga diri siswa. Tapi konsekuensi itu memang tetap ada rasa tidak nyaman tapi tidak merasa tersakiti. Ini bedanya dengan konsekuensi. Paham Bapak Ibu? Oke. Nah terus kalau nggak boleh memberikan penghargaan, terus apa yang boleh gitu? Karena kan tidak bisa dipungkiri tadi kebutuhan rasa dihargai gitu ya. Ketika dihargai, diakui juga kan kita merasa senang ya. Jadi kita juga butuh itu. Nah di sini ada solusi ya Bapak Ibu. Jadi yang bisa kita berikan itu bukan hadiah, bukan penghargaan, tapi apresiasi atau pengakuan gitu ya. Sekilas hampir sama, tapi sebenarnya ada perbedaannya. Kalau penghargaan atau hadiah itu mungkin lebih ke fisik bentuknya ya. Misalnya guru teladan, mungkin ada sertifikatnya, ada piagamnya ya misalnya. Hadiah juga misalnya ya dapat nilai yang bagus, nah itu kan ada bentuknya. Nah, tapi kalau apresiasi itu lebih abstrak, tapi itu juga memberikan sebuah penghargaan kepada diri siswa. Nah kalau penghargaan itu tidak bisa didapat oleh semua siswa, tapi kalau apresiasi bisa kita berikan ke siapa saja. Contohnya, kalau orang biar mendapatkan penghargaan atau hadiah itu harus ada sesuatu yang dipenuhi dulu atau dicapai. Misalnya, kok jadi guru teladan ya karena ada latar belakangnya, ini rajin misalnya. Tapi kalau apresiasi itu lebih ke untuk memberikan penghargaan itu tidak harus pelit-pelit gitu ya. Misalnya kayak anak nolong temannya ya misalnya, kita apresiasi, kamu baik sekali, rasa pedulimu sama teman kok luar biasa misalnya. Jadi untuk memberikan apresiasi itu tidak harus
Jadi ini bisa diberikan kepada murid secara bergantian. Kalau penghargaan kan terkesannya hanya di orang-orang tertentu saja, jadi tidak melibatkan kesemuanya. Tapi kalau apresiasi itu, jadi semua itu punya kesempatan yang sama gitu, lebih mudah untuk diraih daripada penghargaan. Dan yang terakhir itu fokusnya pada proses. Jadi apapun gitu, kalau diapresiasi itu yang dilihat adalah prosesnya, bukan hasilnya. Ini contoh pemberian pengakuan atau apresiasi kebajikan gitu ya. Misalnya situasinya itu tadi ada siswa yang sedang menolong temannya gitu, kita bisa berikan apresiasi, oh rasa empatimu ke teman kamu luar biasa, besar sekali misalnya. Walaupun cuma seperti itu, saya yakin Bapak Ibu, siapapun anaknya ketika diberi kata-kata seperti itu pasti iya merasa, wah aku dianggap, berarti aku tuh berarti ya, aku ada yang memberikan apresiasi kepada diri saya misalnya. Dan menghargai misalnya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok misalnya, kita juga berikan apresiasi, oh kamu peduli ya sama teman-temannya gitu misalnya, karena bisa membantu kesulitan temannya. Ini salah satu contoh penerapan apresiasi. Oke, buat selanjutnya Bapak Ibu kita coba lihat, ini Pak Is sudah tidak asing mungkin dengan pemandangan seperti ini, pemandangan apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa lihat dari gambar di depan, ya, gimana bedanya? Oke, ada murid-murid yang sedang dihukum. Nah, di sebelahnya ada pertanyaan, bagaimana posisi kontrol guru dalam upaya menumbuhkan disiplin positif? Tadi kan kita sudah belajar disiplin positif. Nah, kita sebagai guru memposisikan agar bisa menumbuhkan disiplin positif itu, posisi kita di mana sih, sebagai apa gitu? Kira-kira? Sebagai apa Bapak Ibu? Gimana Bina? Pengawas, oke, boleh. Jadi sebagai pengawas gitu ya, beasiswa itu ya mungkin biar tidak melakukan kesalahan gitu ya, diantisipasi misalnya. Oke, di sini. Nah, baik, ini Bu yang Bapak Ibu yang saya maksud tadi di awal. Posisi kontrol kita ya itu ada 5. Kalau menurut di dosen itu ada 5. Kita mau jadi yang di mana ini posisinya? Kita sebagai penghukumkah, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, atau terakhir menjadi manajer? Kira-kira pilih yang mana Bapak Ibu? Seharusnya sekali-sekali biar merasa jadi manajer gitu. Manajer. Ya, nanti kita cek seharusnya kita itu ada di posisi mana gitu. Sebelumnya pastinya kita harus tahu dulu perbedaannya itu apa gitu, biar kita bisa menentukan kita ada di posisi yang mana. Nah, mungkin nggak terlihat banget nih waktu saya bantuin baca. Di sini ada perbedaannya antara penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai contoh, kalau penghukum itu dari sikapnya, misalnya suruh push up misalnya gitu ya, itu sudah sikapnya, misalnya ngomongnya sambil kata-katanya keras, sambil melotot misalnya. Nah, itu penghukum itu udah terlihat banget dari gesturnya aja sudah kelihatan juga dari kata-katanya, kamu setiap hari terlambat, ayo push up misalnya. Nah, ini sebagai penghukum. Beda lagi dengan pembuat rasa bersalah. Nah, kalau ini lebih kalem Bapak Ibu, tidak langsung marah-marah gitu, tidak langsung tersulut emosi. Ini lebih kalem tapi janjinya ya nyakitin ya, ini lebih kalem tapi nyakitin. Misalnya ya anak terlambat, ya Allah mbak, mas kamu terlambat, terus kamu gak kasihan sama ibu, tiap hari udah nyakitin kamu di sini, gak kasihan, nanti kalau ibu yang dimarahin sama kepala sekolah gimana misalnya. Nah, itu kan anak jadi kayak speechless banget, berarti kan anak merasa bersalah. Nah, ini yang disebut dengan pembuat rasa bersalah, itu posisinya seperti itu. Teman, nah ini CS sama siswanya, oh kamu terlambat ya, kenapa terlambatnya? Ya Bu tadi gini-gini, gak apa-apa, masuk aja gak apa-apa. Misalnya, ya. Kalau kamu gak apa-apa, kalau yang lain sih berarti harus tak hukum misalnya. Nah ini teman, jadi ada CS di antara guru dan siswanya. Kalau pemantau ini lebih ke kayak menghitung-hitung, misalnya Pak Is mencatat misalnya di bulan ini kamu sudah terlambat sekian kali. Nah, ini kan sangat memantau banget gitu, telatnya berapa kali. Nah, kalau yang terakhir adalah manajer. Kalau manajer ini lebih ke mengkonfirmasi, jadi memberi kesempatan gitu ya kepada siswa, kamu
bisa menjelaskan gitu, memberi kesempatan. Iya. Nah itu jadi seperti itu. Oke. Nah dampaknya apa gitu? Dampaknya kalau penghukum dampaknya tentunya bisa jadi nanti mengulangi kembali. Jadi hanya akan menyembunyikan kesalahannya. Kalau pembuatan salah ini akan sangat melukai harga dirinya, menjadi merasa minder gitu ya, merasa takut misalnya. Kalau teman ya dampaknya lemah ini kontrolnya gitu ya, karena menganggapnya adalah teman. Kalau pemantau ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ya lebih ke berdasarkan bukti-bukti atau catatan-catatan. Kalau manajer ini mengevaluasi diri, bagaimana sih cara memperbaiki diri, ini posisi sebagai manajer. Nah, ini salah satu contohnya. Misalnya di sini, saya kecewa sekali dengan kamu. Misalnya ketika guru menyampaikan seperti itu, berarti posisinya adalah sebagai membuat merasa bersalah, merasa saya tuh kecewa sama kamu loh mas. Terus yang kedua, aku tidak pernah benar melakukannya. Ini langsung makjid banget ini Bapak Ibu. Ini ya jelas ini sebagai penghukum. Terus yang selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini kan rayu gitu ya, rayu. Berarti ini kayak ada kedekatan ini seperti teman. Yang selanjutnya itu sebagai pemantau, misalnya jadi kan pemantau itu kan mengandalkan catatan gitu ya. Jadi misalnya ini muridnya rajin berkali-kali terus dikasih hadiah, dikasih stiker. Kalau yang rajin dikasih hukuman, misalnya itu ke pemantau. Kalau ini sama nih bukan penghukum tapi sebagai oh iya benar sebagai penghukum kampus, tapi yang paling terakhir berarti kan ngedonin anak juga nih, ini sebagai penghukum. Oke, next kita ke poin yang 6 Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mencoba menerapkan itu sudah sehari-hari lah Bapak Ibu dulu menerapkan keyakinan kelas. Seperti tadi di awal nih Bapak Ibu ketika saya menyampaikan kesepakatannya bagaimana nih Bapak Ibu, nah itu salah satu contoh pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan apapun, tapi benar-benar membuat kesepakatan bersama. Kalau menurut dosen keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Karena kalau keyakinan kan dibuat sendiri, masa dia mau dilanggar sendiri. Kalau peraturan kan datangnya dari orang lain, jadi mungkin ya merasa tidak adil gitu. Jadi kenapa ini diupayakan untuk bisa menciptakan keyakinan kelas di dalam sekolah. Nah, mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa Bapak Ibu? Kenapa harus keyakinan? Kenapa nggak peraturan aja sih biar simpel gitu? Kalau peraturan lebih ke hukuman nanti konsekuensinya harus ditaati. Iya betul Bu Nina juga kalau peraturan itu status gitu ya harus ditaatin. Kalau nggak ditaatin ya berarti ada konsekuensi atau ada hukumannya. Tapi kalau keyakinan kelas itu tidak deh Bapak Ibu ya. Jadi kita mengupayakan membuat kesepakatan bersama ya diupayakan untuk dilaksanakan semaksimal mungkin tanpa ada label-label nanti kalau tidak dilaksanakan ada hukumannya. Jadi perbedaannya di situ antara keyakinan dan peraturan. Terus kalau peraturan itu datangnya dari sepihak aja dari kita gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita benar-benar bersama, baik guru dan siswa bersama-sama melakukan membuat keyakinan kelas. Jadi perbedaannya itu. Dan kalau keyakinan kelas itu tujuannya akan memberikan dampak anak itu merasa timbul kesadaran. Oh jadi ketika aku melakukan itu ya bukan karena apa-apa, bukan karena pengen dimarahin, bukan karena takut dimarahin, bukan karena takut dipuji, tapi ya memang aku harus begitu sebagai siswa yang baik ya, sebagai siswa yang ingin menjadi teladan ya harus yang seperti itu misalnya. Nah jadi untuk bisa keyakinan kelas itu juga menjadi salah satu upaya untuk bisa mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, ini contohnya ya Bapak Ibu antara peraturan dan keyakinan kelas. Ini ada perbedaan. Misalnya kalau peraturan itu bentuknya kayak doktrin ya, kayak instruktif banget gitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih lebih manusiawi, lebih ini ke anak itu lebih perasaannya lebih baik. Misalnya dilarang mengganggu orang lain itu kan kayak instruktif banget, dilarang mengganggu orang lain. Tapi kalau di keyakinan kelas kita bisa membuatnya adalah dengan saling menghormati atau menghormati orang lain.
lain. Nah, ini kalimatnya lebih bersifat ajakan gitu, bukan instruktif, bukan perintah. Bisa dipahami Bapak Ibu perbedaannya? Oke. Nah, ini untuk pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang sangat rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan harus bersifat positif, jadi harus berisi kata-kata yang sifatnya adalah positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak boleh terlalu banyak, jadi biar mudah untuk diingat dan dipahami. Diterapkan ya di lingkungan itu saja. Misalnya kelasnya Bu Nina bikin keyakinan kelas, ya hanya diterapkan di kelas Bu Nina, tidak bisa itu diterapkan di kelasnya Bu Suatu misalnya, karena ya yang membentuk kan memang kelasnya Bu Nina. Nah, yang selanjutnya berkontribusi, ada kontribusi antara siswa dan guru melalui kegiatan jurnal pendapat. Terakhir, keyakinan kelas itu tidak paten ya Bapak Ibu, jadi kita bisa melakukan evaluasi. Misalnya, kok ini kayaknya sudah tidak relevan lagi nih. Nah, coba ditinjau kembali, kita tawarkan kembali, bagaimana nih, ini masih relevan enggak? Kalau enggak, mau kita ganti dengan apa misalnya. Ini boleh, karena tidak paten selama-lamanya akan seperti itu, jadi lebih bisa berkembang kalau keyakinan kelas. Ini sebagai contoh aja nih Bapak Ibu, ini keyakinan kelas yang sudah pernah saya buat di kelas yang kelasnya saya, kelas 11 TO 1. Ini langkah-langkahnya ya, dimulai dari merancang, terus meletakkan, menuliskan dan menempelkan di kertas. Ini contoh dokumentasinya, singkat saja nih Bapak Ibu, ini hanya contoh saja dan saya yakin Bapak Ibu sudah pernah membuatnya semua. Nah, ini juga ada umpan balik biar. Selanjutnya pertanyaan lagi Bapak Ibu, pertanyaan lagi. Pertanyaannya, biasanya apa yang Bapak Ibu lakukan ketika ada murid yang melakukan kesalahan? Biasanya Bapak Ibu gimana kalau ada muridnya yang melakukan kesalahan? Bertanya. Oke, versi Bu Enda, Bu Nina gimana Bu? Oke, mengkonfirmasi lebih tepatnya dia menanyakan kamu kenapa seperti itu. Oke, ada yang lain? Gak usah ditanya, langsung ketak aja gitu misalnya. Misalnya ada yang lain gitu. Setuju Bapak Ibu biasanya menanyakan dulu. Oke, luar biasa, berarti Bapak Ibu dulu udah sangat luar biasa ya, karena tidak langsung menjudge gitu ya, tapi lebih mengkonfirmasi terlebih dahulu. Nah Bapak Ibu kita sudah sampai di poin yang terakhir. Alhamdulillah di sini kita akan membahas tentang segitiga restitusi ya. Nah ini sebelum ke segitiga restitusi kita harus memahami dulu restitusi itu apa sih. Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah restitusi? Oke, sudah pernah dipelajari secara mendetail Bu Enda restitusi? Jadi saya yakin Bapak Ibu tidak terlalu asing dengan restitusi itu apa sih. Restitusi itu memang proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu, ketika ada siswa melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjudge, tidak langsung memberikan hukuman, tapi kita ciptakan sebuah kondisi biar anak itu bisa memperbaiki, jadi menemukan sendiri kesalahannya di mana gitu ya, sesuai nggak kalau dia seperti itu, dan kedepannya harus bagaimana, apa yang harus dilakukan tanpa memberikan hukuman atau konsekuensi. Ini perbedaan restitusi dengan hukuman atau konsekuensi. Nah ini hampir sama pernyataan yang tadi Bapak Ibu sudah bisa dipahami. Nah ini perbedaannya Bapak Ibu, nggak kelihatan mungkin ya Bapak Ibu dari belakang. Oke, saya bantu biar Bapak Ibu bisa memahami. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada dasarnya intinya itu kalau hukuman itu ya datangnya satu pihak, no kompromi. Pokoknya kamu salah ya kamu dihukum. Itu kalau hukuman dan sifatnya jelas pasti menyakiti. Nah kalau konsekuensi ini lebih manusiawi ya, karena sudah ada kesepakatan terlebih dahulu, tidak langsung datangnya dari kita, tapi ada kesepakatan antara murid dan guru. Namun pada dasarnya juga tetap saja siswa sebenarnya tetap tidak nyaman gitu, walaupun itu berdasarkan kesepakatan, tapi kan itu tetap datanya tidak dari dia sendiri, tetap masih ada kompromi dengan kita sebagai guru. Nah sedangkan di
restitusi ini murni benar-benar datangnya dari siswa 100%. Jadi kita sebagai guru itu tidak apa ya, saya tidak memaksakan apapun di sini. Jadi di restitusi ini siswa benar-benar diberi kesempatan untuk bisa memahami apa yang menjadi kesalahannya gitu. Apakah perilakunya itu sesuai dengan nilai-nilai atau tidak, dan harus bagaimana biar sesuai dengan nilai-nilai, harus seperti apa. Ini bedanya dengan restitusi. Intinya dari yang saya tampilkan itu intinya itu bisa dipahami Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ciri-cirinya, ciri-ciri restitusi. Kenapa berbeda dengan hukuman dan konsekuensi? Kalau restitusi itu bukan penebus kesalahan gitu ya. Kalau di hukuman kan itu kayak menebus ya, karena kamu telat ya kamu dihukum gitu. Tapi kalau restitusi itu tidak, namun memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dari kesalahannya itu. Terus memperbaiki hubungan. Kalau kita biasa menghukum siswa, pandangan siswa ke kita itu bagaimana Bapak Ibu? Sinis ya Bu Nina ya. Bu Nina ini punya pengalaman pribadi sinis. Ya, tapi kalau dengan restitusi itu siswa tidak merasa istilahnya tidak merasa dijulitin. Jadi tetap hubungannya itu baik antara guru dengan siswa kalau menggunakan restitusi. Restitusi berupa tawaran, bukan paksaan ya. Restitusi untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak menilai ke dalam dirinya sendiri itu seperti apa. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, di sini adalah tugas guru mendampingi untuk bisa sebenarnya si A itu berperilaku seperti ini itu kebutuhan apa sih yang nggak terpenuhi gitu. Misalnya si anak telat terus, bisa jadi di rumahnya dia disibukkan dengan segala aktivitas di rumahnya misalnya, atau bisa jadi tidak ada transportasi atau kendaraan misalnya seperti itu. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, jadi mengajarkan siswa untuk memecahkan sendiri apa yang menjadi permasalahannya. Terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Misalnya, Ibu saya kasih contoh. Misalnya ada siswa yang sering bikin masalah lah misalnya, sering diomong terus, sering dihukum terus. Dia merasa tersisihkan nggak dari pergaulannya? Ya pasti kan, karena dia akan dikenal sebagai anak troublemaker misalnya. Tapi ketika kita menerapkan restitusi, teman-teman tidak tahu lah si anak ini sudah kita beri treatment seperti apa gitu kan, si teman-temannya tidak tahu. Jadi bisa mengembalikan ketika nanti ini sudah berubah menjadi lebih baik, dia akan tetap bisa diterima di lingkungannya, tidak dikucilkan. Ini perbedaannya antara restitusi dan hukuman. Nah, selanjutnya ini adalah segitiga restitusi. Jadi di dalam upaya menerapkan restitusi itu ada langkah-langkahnya nih Bapak Ibu. Langkah-langkahnya cukup simpel, hanya ada 3. Ini yang dikenal langkah-langkah inilah yang sering disebut dengan istilah segitiga restitusi, yaitu tahap-tahap atau langkah-langkah dalam restitusi. Ya, ini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Fix ini hanya 3 Bapak Ibu, jadi memang urutannya yang memang ini. Kita mulai dari yang menstabilkan identitas. Itu maksudnya bagaimana? Menstabilkan identitas itu maksudnya ketika misalnya ada siswa itu yang melakukan sebuah kesalahan gitu, kita tidak langsung menjudge, tapi kita berusaha untuk menerima dia dulu gitu, tetap menenangkan walaupun dia bersalah, tapi kita tetap terima gitu. Bahasanya ya kita menenangkan lah gitu. Misalnya, oh kamu salah gitu, kamu tahu kamu salah, ya nggak apa-apa, ya namanya juga manusia gitu ya, pasti kita pernah melakukan kesalahan. Tidak langsung kamu kenapa kayak gitu, nah itu kan langsung menjudge. Nah, kalau ini kita tenangkan dulu biar kan kalau yang orang melakukan kesalahan pasti ada rasa takut gitu Bapak Ibu, ya aku nanti gimana nih, pasti akan ada perasaan begitu. Nah kita coba tenangkan dulu di langkah awal. Nah selanjutnya baru kita validasi tindakannya dengan menanyakan seperti tadi yang Bu Nina dan Bu Nina sampaikan. Ibu dengar kamu katanya sering terlambat, benar nggak seperti itu? Nah ini kita validasi dulu, kita konfirmasi. Terakhir nanti ketika anak itu sudah mengakui, sudah menyebutkan alasannya, baru kita menanyakan keyakinan. Nah kalau sikap kamu seperti itu, kamu sesuai nggak dengan keyakinan, nilai-nilai keyakinan yang sudah kita sepakati bersama? Ini adalah poin menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk membuat anak yang merasa
gagal karena melakukan kesalahan, kan jadi merasa, ih aku gagal nih melakukan kesalahan misalnya. Tapi tetap kita motivasi biar dia menjadi tidak merasa menjadi pribadi yang gagal. Kita tenangkan dulu. Kalimat-kalimat sebagai contohnya ini bisa dimodifikasi sendiri, tapi ini hanya sebagai gambaran aja Bapak Ibu. Misalnya kita sedang melakukan segitiga restitusi di tahap menstabilkan identitas, kita bisa mengucapkan beberapa kalimat, misalnya berbuat salah itu ya biasa, manusiawi gitu ya, nggak ada manusia yang perfect gitu. Kita pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga walaupun ibu seorang guru, ibu juga pernah melakukan kesalahan misalnya. Namun kita pasti bisa memperbaikinya kok misalnya. Ini kan sifatnya menenangkan. Terakhir selanjutnya adalah validasi. Setelah menenangkan, kita validasi dulu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui Bapak Ibu sebenarnya perilaku anak ini tuh untuk memenuhi kebutuhan apa sih? Dia punya kebutuhan apa yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan perbuatan tersebut. Kalimatnya yang bisa kita sampaikan ke anak ya, misalnya kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Berarti kan kita tetap mengapresiasi gitu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Pasti kamu punya alasannya. Apa yang penting buat kamu? Apa kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi besok misalnya? Ini memvalidasi perilakunya. Nah, terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya agar anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita pertanyakan kembali apa yang sudah disepakati bersama. Misalnya kita bisa mengucapkan apa nilai yang kita percayai di kelas atau sekolah kita ke siswa yang bersalah itu. Nilai-nilai universal apa sih yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu yang seperti apa sih menurut kamu? Kamu ingin menjadi pribadi yang seperti apa ke depannya? Ya walaupun mungkin gak pasah sih ya kayak gini nih Bapak Ibu, jadinya gregetan Bapak Ibu. Oke, nah ini next. Ini mungkin sekilas ya Bapak Ibu, ini dokumentasi aja. Ini waktu saya kemarin bertugas sebelumnya, saya mencoba untuk melakukan praktek segitiga restitusi gitu kepada siswa gitu. Ini mencoba untuk menerangkan tahap-tahap yang tadi sudah saya sampaikan. Ini mohon maaf ya kalau mungkin kualitas videonya nggak terlalu bagus. Ini kemarin karena deadline juga ya, buat tugas, jadi anak juga lagi persiapan tes, jadi ini nggak bisa. Intinya menanyakan aja Bapak Ibu dari 3 poin itu langkah-langkahnya. Oke, mungkin sekilas gitu ya Bapak Ibu, nih contohnya. Nah, buat budaya positif bisa dipahami Bapak Ibu. Oke, mungkin saya kembalikan dulu mungkin ke Linda nanti. Baik, kiranya mungkin bisa memberikan aplaus untuk penjelasan dari Bu Yesi. Alhamdulillah dari pemaparan 1 jam lebih. Alhamdulillah banyak sekali Bu Yesi pengetahuan kami di sini, khususnya saya budaya positif. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat teori motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam keyakinan keras, dan yang terakhir segitiga restitusi, di mana ketujuh budaya positif yang tadi sesuai dengan atau bermuara nantinya pada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Mungkin kiranya nanti setelah acara selesai Bu Yesi bisa membagikan PowerPoint-nya kepada kami agar suatu saat kami lupa tentang penyampaian budaya positif, kami bisa baca kembali. Terima kasih sekali lagi Bu Yesi atas pemaparannya, dan kita lanjutkan pada acara yang keempat, yaitu tanya jawab. Karena keterbatasan waktu, kami batasi di sini kepada 3 penanya. Mungkin bisa langsung disilakan kepada Bapak Ibu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dalam pertanyaan ataupun dari kami, tentunya yang berada di lingkungan SMK Negeri 1. Tadi itu di dalam itu dalam kelas rata-rata bisa dikembangkan, bisa kita dengar ya seperti itu. Kemudian betapa susahnya dengan adanya tingkah perilaku anak-anak sekarang itu pasti sangat-sangat berat. Nah, kemudian kami yang berada di depan katakan hukuman, saya rasa itu hukuman itu nanti rasanya seperti apa. Jadi kita menghindari rasa hukuman itu hanya tindakan. Manakala ada yang melanggar, tentunya kami hanya bisa antara kosa akan disampaikan oleh ibu paparan tadi itu sangat baik. Kemudian ke depan kami juga akan membuat istilahnya supaya anak itu bukan jerat tapi akan mengerti tujuan maksudnya sekolah itu. Kalau memang terlambat dalam 1 bulan ke depan, kemarin ini kami sudah koordinasi dengan pihak Pak Asad bahwa tindakan itu jangan bunyi hukuman tapi hanya tindakan sekedar anak itu supaya tidak jerat. Jadi hukuman tindakan kami suruh membersihkan masjid, kemudian suruh melaksanakan sholat duha, itu yang kemarin kita laksanakan seperti itu. Kali ini mudah-mudahan untuk pintu gerbang itu akan menjadi sorotan yang positif bagi kita semua. Ini khususnya kita hanya bicara di depan karena itu tadi ada ruangan yang kita bicarakan di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan saja. Baik, terima kasih untuk dari Pak Is. Kita nanti tanggapannya kita lanjutkan ke pertanyaan atau pernyataan kedua mungkin terkait tadi pemaparan dari Ibu Yesi. Silakan dari yang lain. Boleh bertanya? Baik, kepada Bu Siti, silakan. Melihat fenomena atau apa yang sudah kita laksanakan di kelas itu ya, misalkan melaksanakan KBM, itu ada anak, tolong masing-masing guru kan punya keyakinan kelas sendiri, ya, otomatis punya konsekuensi sendiri, ya. Jadi tidak semua masa harus dilempar ke BK. Kita bukan tempat sampah. Dan satu lagi, kita bukan hantu. Selalu saya sampaikan ke anak-anak ya di kelas, kita bukan hantu ya. Nah, selama ini kan kita tiap kelas seperti kata Bu Siti punya kesepakatan masing-masing. Baik misalkan kesepakatan di kelas saya, di kelas Bu Yuli, di kelas Bu Pus gitu. Tapi kadang ada anak berpikir gini, kok di kelas saya nggak boleh, di kelasnya ini boleh gitu. Jadi karena adanya kesepakatan seperti itu, jadi ada anak yang seperti itu. Jadi gimana kita menyikapinya Bu Yesi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nina atas pertanyaannya, dan mungkin kami batasi yang terakhir dari Ibu Yuli, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paling yang mau saya tanyakan itu tentang kedisiplinan siswa untuk masuk. Jadi biasanya kalau habis istirahat itu kan banyak siswa yang kadang telat 5 menit, 10 menit kayak gitu ya Bu. Itu yang mau saya tanyakan. Apalagi Bu Yesi kan pas guru PP, gimana itu solusinya biar anak itu bisa datang tepat waktu tanpa tanpa ada paksaan loh. Jadi dia emang udah kayak kewajibannya dia loh Bu. Jadi bisa tepat waktu datang dengan senang hati. Gimana itu cara solusinya biar anak itu emang kesadaran sendiri dengan senang seperti apa? Paling itu aja Bu Yesi. Terima kasih. Secara umum terima kasih kepada empat penanya yang mungkin nanti satu persatu akan ditanggapi oleh Bu Yesi. Mungkin dari Pak Is ini berupa pernyataan Bu Yesi. Jadi di garda depan SMK Negeri Satuan Kerja yang memang paling pertama pastinya berpapasan berhadapan dengan siswa adalah mohon maaf bagian keamanan. Jadi pernyataannya mungkin kalau dulu
dulu kita pernah menerapkan kalau terlambat, kalau seperti apa itu lebih ke konotasinya negatif, kita hukum seperti itu. Mungkin karena memang sudah sejak ada guru merdeka kita memang harus lebih soft kepada siswa di depan atau di mohon maaf di bagian keamanan itu sudah menerapkan bukan ke hukuman tapi lebih ke tindakan. Contohnya tadi jika ada yang terlambat hadir atau misalnya terlambat tidak upacara, siswa tersebut diminta untuk membersihkan masjid atau apa tadi Pak, untuk melaksanakan sholat duha. Nah, mungkin kami lanjutkan Ibu, apakah itu bisa digunakan apakah itu bisa masuk untuk segitiga restitusi? Mungkin seperti itu nanti penjelasannya dari Ibu Yesi. Ini mau satu-satu atau langsung tadi dari Pak Bu? Dirangkumannya langsung aja. Baik, mungkin dari yang kedua dari Bu Siti Hoeria itu curhatan dari guru BK. Jadi mungkin dari Bu Siti setiap guru ya harapan. Jadi setiap guru kan seharusnya sudah punya keyakinan kelas dan Bu Hoir dan tentunya tim BK berharap tidak semua permasalahan siswa itu masuk ke BK. Mungkin ini bisa dilanjutkan pertanyaannya Bu Yesi. Jadi masalah apa yang bisa dilemparkan ke BK? Jadi guru sudah punya keyakinan kelas, tapi masalah apa yang bisa mentoknya oleh guru bisa dilemparkan ke BK? Mungkin nanti seperti itu jawabannya dari Bu Yesi. Yang ketiga ini dari Bu Nina. Setiap guru kan punya kesepakatan kelas. Nah ada dan pasti di setiap guru mapel itu kadang berbeda kesepakatannya, bunyi kesepakatannya dengan guru yang lain. Nah kadang ada siswa yang menanyakan kenapa kok beda. Nanti bisa ditanggapi. Dan yang terakhir dari Bu Yuli, bagaimana caranya atau bagaimana solusi agar siswa dapat dengan senang hati, sukarela, tanpa paksaan bisa hadir datang ke kelas tepat waktu. Mungkin nanti bisa langsung ditanggapi. Nah, baik, terima kasih Bu Endang. Sebelumnya saya juga mengapresiasi sekali, ternyata luar biasa sekali Bapak Ibu, pertanyaannya kritis-kritis sekali ya. Mungkin ini agak gagal ya mau jawabnya gimana gitu. Tapi saya akan coba tanggapi, coba jawab semampu saya sesuai apa yang sudah saya pelajari. Baik, dari pertanyaan yang pertama mungkin tadi dari Pak Fis ya, karena mungkin Pak Fis itu memang di garda terdepan gitu, jadi yang sangat tahu gitu, mungkin sampai hafal ya Bapak, anak-anaknya suka telat itu wajah-wajahnya yang mana gitu. Enggak yang suka bikin masalah itu yang mana, jurusan apa anaknya, itu pasti udah hafal sekali itu Pak Fis. Nah tadi menyampaikan tentang mungkin kalau hukuman itu kesannya kayak menyeramkan mungkin gitu ya. Nah bisa nggak itu kalau misalnya kita ganti dengan sesuatu yang sifatnya lebih positif gitu, misalnya kayak tadi mungkin diminta untuk sholat misalnya, atau diminta untuk ngaji misalnya. Nah ini juga yang saya agak kaget Bapak Ibu waktu saya belajar tentang disiplin positif gitu ya, karena ternyata Bapak Ibu walaupun itu nilainya adalah positif, sifatnya positif gitu, tapi itu tetap bersifat sebagai hukuman. Kenapa gitu? Padahal itu terlihatnya baik nih Bapak Ibu, masa sih orang yang sholat kok jadi hukuman sih gitu. Ya kita kembali lagi ke pernyataan tadi, penghargaan aja bisa bersifat menghukum loh Bapak Ibu. Nah sama ini dengan perilaku ini, kenapa perilaku meminta untuk sholat misalnya atau membersihkan masjid kok ini menjadi sebuah hukuman? Karena ini tidak relevan dengan apa yang dilakukan. Jadi mungkin lebih ke situ. Jadi anak misalnya terlambat gitu, kenapa kok memperbaikinya dengan sholat? Kenapa memperbaikinya dengan ngaji? Di garis bawahi ya Bapak Ibu, bukan salahnya itu bukan perilakunya ya, bukan ngajinya, bukan sholatnya, bukan, tapi ketika kita meminta itu karena anak itu habis melakukan kesalahan, nah itu yang tetap dikategorikan sebagai hukuman. Nah ini yang membuat kita dilematis sekali Bapak Ibu, sekalipun itu sifatnya positif aja kita tidak bisa menerapkan itu. Jadi kalau ketika anak melakukan kesalahan, kalau kita sesuai berkaca dari tadi materi yang kita pelajari bersama, ya memang kita tetap tidak bisa memberikan itu ya, tapi tetap kita kalau melakukannya adalah dengan yaitu tadi restitusi, kita menanyakan kembali apa yang sudah disepakati bersama. Nah mungkin ini juga yang menjadi PR bagi sekolah kita ya. Jadi ini nanti juga menyambung ke pertanyaannya Bu Yuli mungkin ya,
Jadi sekalian saja nih Bu Yuli ini, karena ini menyambung gitu, karena dilema ketika kita sudah berusaha tapi nggak bisa. Nah, kita justru pertanyakan kembali, coba kita refleksi, apa sekolah kita sudah memiliki kesepakatan? Kalau kelas saya yakin semua Bapak Ibu punya, ya tadi sudah disampaikan. Nah ini yang juga kemarin saya sempat sering ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ibu di BK gitu. Sebenarnya sekolah kita tuh punya kesepakatan enggak gitu, bukan peraturan mungkin, tapi kesepakatan. Nah mungkin ini bisa jadi PR buat kita bersama, mungkin sekedar masukan gitu Ibu. Jadi buat ke sekolah mungkin ketika di awal gitu, mungkin pada saat misalnya siswa itu tahun ajaran baru, ini juga ada panitia PPJB kebetulan gitu. Mungkin ketika nanti ada kegiatan MPLS atau bahkan mungkin masih dalam rangkaian PPJB gitu, ini sebenarnya perlu untuk disampaikan ke siswa. Sekaligus sosialisasi kepada orang tua. Jadi biar siswa yang masuk ke sini itu sudah tahu di awal nilai-nilai yang berlaku di SMK Negeri Satuan Arja, kesepakatan sekolah yang berlaku di sekolah SMK Negeri Satuan Arja itu ini. Kita tawarkan ke siswa seperti ini, Bapak Ibu, anak-anak draftnya seperti ini. Menurut teman-teman ini sudah pas atau belum? Bisa diterima enggak? Ketika di situ calon siswa atau siswa baru itu menerima, kan berarti sudah sepakat. Ya ini yang akan menjadi payung hukum atau dasar bagi kita untuk bisa melakukan restitusi itu tadi. Karena kalau tidak ada dasarnya, kita mau mengkomparnya dengan apa? Gitu kan nggak ada. Jadi mungkin itu jadi PR kita bersama. Ketika sudah ada peraturannya, Pak Is pun enak menanyakannya gitu. Kamu tahu nggak sekolah kita itu masuknya jam berapa? Kamu siswa di sini boleh nggak kalau rambutnya kayak gitu? Misalnya. Pas awal-awal sudah dijelaskan kan. Jadi kita bisa mempertanyakan itu gitu, tanpa harus memberikan hukuman. Walaupun saya yakin dalam prakteknya jadi semudah membalikan telapak tangan dengan kondisi siswa kita yang mungkin sudah tertidur lama gitu, sudah dimanjakan dengan berbagai macam hal, tiba-tiba suruh harus bisa insight gitu ya, harus bisa sadar ya, itu butuh waktu yang sangat lama. Nah ini kenapa bedanya restitusi dengan hukuman. Kalau hukuman memang efeknya langsung terasa, kamu terlambat ya dampaknya atau efeknya tidak bisa sesingkat itu, butuh perjalanan yang sangat panjang. Itu bedanya. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya, Mbak Is. Itu konseling kelompok, terus koordinasi wali kelas, seperti itu. Atau wali murid. Kalau guru bisa koordinasi. Dan yang terkesan masalah sampahnya itu apa Bu? Maksudnya yang guru-guru Bisa kecil, tapi misalkan guru mapel ya, nggak bawa buku BK. Bukan saya. Seperti itu. Ya. Kamu disuruh ngapain di sini? Disuruh Pak itu. Padahal masalahnya apa? Masalahnya tidak membawa misalkan buku pelajaran ini. Loh kaitannya dengan BK apa? Kita harus ngapain? Nggak tahu, saya mau Bu Siti. Tanyakan ke guru kamu. Benar ini saya. Bu, kita terserah guru BK. Loh saya kamu ngapain? Itu kamu itu berhubungan dengan guru kamu, bukan dengan ibu. Kalau ibu harus menghukum, ya, saya harus menghukum, berarti kamu bersalah pada saya. Karena kembali saya bilang, maaf ibu tidak akan menerima kamu lagi, nah silakan kamu sampaikan ke guru kamu. Tadi kita pelajari bersama ya Bapak Ibu. Jadi betul setiap Bapak Ibu pasti punya kesepakatan masing-masing gitu dengan kelasnya masing-masing. Nah, mungkin yang menjadi PR adalah ketika kita sudah membuat kesepakatan itu, ya kita jangan melimpahkan ke orang lain. Ketika kita membuat kesepakatan kelas itu, kan kalau kesepakatan kelas itu memang tidak ada embel-embel hukuman gitu Bapak Ibu ya. Kalau kamu tidak melakukan kesepakatan kelas itu berarti kamu ngapain, kan tidak seperti itu kalau kesepakatan kelas. Maka dari itu ketika kita sadar membuat kesepakatan kelas, kan kita harus yakin bahwa kesepakatan itu memang bisa dilaksanakan. Jadi jangan membuat kesepakatan kelas yang anak itu tidak mungkin bisa melaksanakannya gitu. Maka dari ke situ. Jadi jangan hanya buat kesepakatan kelas tapi melempar ke orang lain. Ketika kita sudah membuat, ya kita posisikan diri kita mau di mana ini. Kita kan manajernya, gitu kan gitu tadi ya. Jadi ketika kita sudah membuat, ya kita yang mengawal gitu. Ketika anak itu tidak melakukan itu, kita harus bagaimana? Ya kita lah yang tanggung jawab, bukan orang lain. Nah ini yang
memposisikan diri di posisi kontrol yang mana. Memang yang paling ideal ya memang yang sebagai manajer, walaupun itu tidak mudah, tapi ya itu tadi. Terus mungkin menyambung dari Bu Endang, emang nggak boleh kalau kita curhat ke BK atau melempar sebuah kasus ke BK. Menurut saya boleh-boleh saja, tapi harus lihat intensitas mungkin ya, dan bentuknya dulu seperti apa. Misalnya kayak masalah yang remeh-remeh yang mungkin itu berkaitan dengan pembelajaran, dan saya yakin Bapak Ibu guru bisa menghandle sendiri. Kenapa harus dilemparkan ke BK? Justru di situ Bapak Ibu guru punya kesempatan untuk bisa bonding dengan anak, punya kesepakatan yang berbeda-beda. Seperti yang tadi saya sampaikan, kesepakatan yang dibuat di kelas itu ya hanya berlaku di kelas itu, tidak bisa diberlakukan di kelas yang lain. Nah, terus gimana Bu kalau misalnya jadinya anak membanding-bandingkan? Kita kan jadinya dibanding-bandingkan nih, Bu Siti kayak gini, Bu Yesi kayak gini misalnya. Nah, sebenarnya itu tergantung mengkomunikasikannya ke anak. Jadi kita membuat kesepakatan seperti ini, Mbak, Mas, ya ini kesepakatannya adalah milik kita gitu. Tanamkan itu dari awal biar tidak ada kesalahpahaman. Sudah bisa terjawab pertanyaannya? Sudah. Ya. Oke, mungkin terakhir Ibu Enda sebelum ditutup. Nah, ini Bapak Ibu untuk feedback aja. Mungkin bisa dari pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu, bagaimana sih perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini? Boleh mungkin mewakili Bapak Ibu bergantian, perasaannya bagaimana? Bosankah gitu atau bagaimana? Pembelajaran apa yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, Bapak Ibu? Pembelajaran apa yang mungkin, oh kok saya jadi tahu, yang tadinya saya nggak tahu kok sekarang ternyata seperti ini misalnya. Yang lain sih Bapak Ibu, apa yang didapatkan dari kegiatan ini? Bisa memilah-milah antara konsekuensi. Ya, betul. Ya, ini memang yang menarik sekali untuk membedakan Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan ya restitusi. Bahkan tadi yang nyuruh sholat yang kayaknya baik aja ternyata itu menghukum. Iya, betul. Ya karena porsinya momennya yang tidak pas dan tidak relevan dengan perilaku siswa. Terakhir adalah selanjutnya di sekolah Bapak Ibu. Mungkin ini jangka panjangnya ya, rencana kita mungkin ketika kita sudah memahami ini, kira-kira apa sih yang bisa kita terapkan ke depannya buat sekolah kita gitu. Tapi untuk pelanggaran minim gitu loh. Itu gimana sarannya itu? Mungkin seperti yang tadi ya, mungkin bisa jadi ada benar-benar kesepakatan yang sifatnya lebih universal gitu ya. Jadi yang bisa menaungi atau membawahi semua, tidak hanya kesepakatan dalam lingkup yang kecil gitu. Iya. Itu tolong dijauhkan dari BK. BK itu sahabat siswa. Ini sangat-sangat bertolak belakang. Kita selalu menggemborkan BK itu sahabat siswa. Tapi diterapkan di ketertiban. Monggo Bu Asih. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin mencoba refleksi dulu. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi, saya merasa sangat senang. Tentunya banyak hal yang bisa saya rasakan, memahami karakter dan kebutuhan siswa. Dalam hal ini berarti kebutuhan siswa sama juga dengan kebutuhan manusia. Kalau tadi disinggung oleh mungkin saya lupa salah satu saintis dari sosiologi. Biasanya kalau kami di ekonomi itu yang paling menonjol teori Maslow, kebutuhan Maslow. Tapi tadi menggunakan saintis yang lain. Tentunya yang sangat saya senangi dari kegiatan diseminasi ini, kita memahami dari awal masalah kebutuhan siswa, kemudian saya juga merasa senang bahwa akhirnya saya memahami bahwa menghadapi siswa itu kita harus mengetahui posisi yang telah kemarin dilakukan itu sebagai hukuman, sebagai konsekuensi atau sebagai sanksi, sehingga setelah memahami pemaparan tadi dari Bu Yesi, kita bisa mengambil kesimpulan yang kemarin kita lakukan dalam posisi mana. Kemudian tentunya setelah ada diseminasi, ada perbaikan
posisi saya ketika berhadapan dengan siswa itu yang kemarin menggunakan hukuman karena efeknya instan dan tidak melekat kepada siswa, berarti tidak boleh saya laksanakan. Sehingga ketika saya berhadapan dengan siswa ada satu yang memungkinkan itu lebih baik, yaitu memberikan konsekuensi yang harus diterima ketika siswa melakukan kesalahan atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Desi Madrasah. Ya, terima kasih Bu Desi atas tanggapan dan masukannya. Berarti kita sudah di penghujung acara nih Bapak Ibu semuanya. Rangkaian tadi yang saya sampaikan sudah saya sampaikan semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya ya Bapak Ibu buat kita semua dan bisa memberikan dampak positif bagi sekolah kita. Kita sama-sama belajar. Sekali lagi saya izin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti di next kesempatan mungkin ya ketika saya ada lagi nih Bapak Ibu juga bisa memberikan dukungannya lagi untuk karena ini masih modul 1 masih banyak yang harus di ya. Terima kasih pokoknya, mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaiannya mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin terakhir saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan lagi ke Bu Indah selaku menutup. Baik, demikian untuk sesi tanya jawab. Terima kasih atas respon dari Bapak Ibu guru dan karyawan yang ternyata mampu menghangatkan suasana, dan semoga tadi jawaban dan tanggapan dari Ibu Asi dan Bu Yesi bisa menjawab semua pertanyaan. Baik, kita tiba pada acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, demikianlah rangkaian acara diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata pendidikan guru penggerak pada hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah hadir dan berkontribusi pada acara hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada khilaf dan kekurangan selama acara berlangsung, dan kami ucapkan juga untuk